Hi, this is the story of ini adalah kisah unsolved case atau kasus yang belum terpecahkan selama lebih dari 43 tahun. Kita bahas kasus ini berikut dengan segala macam teori di dalamnya. Dimulai dengan seorang ibu bernama Glenna Susan Sharp atau Sue, 34 tahun, yang pada bulan Juli 1979 bersama kelima anaknya, John 15 tahun, Sheila 14 tahun, Tina 12 tahun, Rick 10 tahun, dan Greg 5 tahun, meninggalkan rumah dan suaminya James Sharp di Connecticut. Dan dari banyak berita yang beredar mengatakan bahwa ia meninggalkan suaminya yang abusive. Ada juga yang bilang karena James melecehkan Sheila anaknya sendiri. Tapi alasan yang paling kuat adalah karena ada cinta segitiga James dengan seorang wanita Filipina yang sudah dihamilinya, yang rencana James akan berpoligami untuk mempertahankan dua rumah tangga, Sue dan wanita Filipina itu. Sue berkelana di seluruh Amerika untuk mencari tempat tinggal baru, menumpang ke temannya, kerabatnya, bahkan ke mertuanya yang orang tua James. Setelah saudara perempuannya yang tinggal di utara Oregon menolak permintaan Sue untuk tinggal bersamanya lagi, kecuali untuk Sheila. Sue pergi ke Plumas County di sebelah barat lapangan terbang Gensner dan tinggal di mobil trailer sempit bekas kakak laki-lakinya Don Davis. Sue berpikir ada baiknya untuk dekat dengan keluarganya, karena setidaknya jika James suaminya melacaknya, ia akan mendapat bantuan dari Don. Sue pengangguran, tapi ia melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Di Plumas County, Sue pernah bekerja sebagai pencuci piring paruh waktu di Elks Lodge. Yang entah bagaimana, ia berhenti tak lama setelah bertemu dengan seorang pria bernama Randy pada musim panas 1979. Sue juga menerima santunan $250 setiap bulannya dari Angkatan Laut karena suaminya aktif di militer. Lalu Sue bergabung dengan program yang disebut California Educational Theater Association (CETA), yaitu Undang-Undang Pelatihan Pendidikan California yang memberinya tunjangan untuk mempelajari suatu keterampilan. Melalui program ini, ia terdaftar di Feather River Community College. Tidak lama setelah itu, Sue pindah ke kabin The Resort Kiddie yang terletak di sebuah kota kecil di Plumas County, California Utara di Sierra Nevada. Atas info dari temannya, keluarga Mix, dan juga dari Martin Smart, Sue pindah ke kabin tua nomor 28, bangunan tahun 1930-an yang telah direnovasi beberapa kali, yang dulunya ditinggali oleh Sheriff Sylvester Doug Thomas yang sudah pindah ke Quincy pada bulan Oktober 1980. Saat pindah, sebagian kabin belum rampung direnovasi oleh seorang tukang, James Siebold Senior, yang juga ternyata tetangga dekat Sue. Kabin 28 memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi, serta ruang bawah tanah yang menjadi kamar John, anak sulung. Namun tidak ada tangga terkoneksi langsung ke lantai atas dari bawah tanah ke kabin itu. Jadi John harus keluar dari basement kabin untuk naik ke lantai atas kabin. Untuk memudahkan John, mereka biasanya membiarkan pintu tidak terkunci sehingga Johnny dapat masuk ke kabin jika perlu. Dua anak laki-laki yang lebih muda, Rick dan Greg, berbagi kamar tidur yang berada di sebelah ruang tamu. Sementara Sheila, Tina, dan ibu mereka Sue berbagi kamar tidur lainnya yang memiliki tempat tidur queen dan twin di dalamnya. Terkadang Sue akan tidur di ruang tamu di sofa tarik. Bagaimana hubungan Sue dengan lingkungannya dan anak-anaknya? Sue digambarkan sebagai seorang yang sederhana dan tidak suka menyendiri. Sue bertetangga dengan Marilyn dan Martin Smart atau Marty yang tinggal di kabin 26, yang juga sekelas dengannya di Feather River Community College. Sue juga memiliki seorang teman dekat yang juga sekelas dengannya, yaitu Nina Mix. Dan dia juga ibu dari anak laki-laki yang bernama Richard Meek yang diketahui menghamili Sheila, anak Sue. Banyak berita yang menyebutkan Sue bukanlah ibu yang baik karena sering menelantarkan anak dan lebih banyak waktu dengan teman-temannya seperti Nina Mix. Bahkan beberapa tetangga menyebutkan Sheila sering kali diberi tanggung jawab untuk mengurusi adik-adiknya. Sue terkesan cuek pada anak-anak. Sue jarang mengawasi anak-anaknya. Bahkan ketika Tina dan temannya mengalami pelecehan dari tetangga dengan iming-iming es krim, Sue tidak begitu peduli ketika penyelidikannya dihentikan.
Sebelumnya, Sila tidak tinggal bareng dengan Sue hingga pada bulan Februari 1981 saat Sila yang masih belia disembunyikan di rumah tantenya di Oregon selama masa kehamilannya. Dan pada pertengahan Februari 1981, Sue mengunjungi Sila di Oregon yang akan melahirkan. Dia ingin cucunya itu diadopsi saja. Hal ini bertentangan dengan Sila yang kemudian menjadi benci dengan ibunya. Nina Mix juga kesal dengan Sue karena yang dia tahu anak Sila itu adalah cucunya dari Richard. Sila tinggal di tantenya hingga beberapa minggu sebelum tragedi terjadi. Di lain waktu, di area Kiddie Resort pada bulan Februari 1981, keluarga Albines atau Hogo Bombs, tuan tanah Kiddie yang tinggal di Kabin 25, mulai mengusir para penyewa yang bermasalah. Entah ini dengan sengaja atau tidak, pengusiran itu termasuk setidaknya 2 rumah yang dihuni oleh para pengedar narkoboy. Sementara Marty, tetangga Sue di Kabin 26, juga dipecat dari pekerjaannya pada bulan Februari itu. Ia juga terusir dari kabinnya yang biasa ia tinggali secara gratis. Marty juga dicurigai suka mengedarkan narkoboy di tempatnya bekerja. Marty dan Marlene akhirnya pindah ke keluarga Mix, yaitu Wade Mix dan Nina Mix. Tapi Nina tidak mengetahui, ternyata Marlene dan Wade memiliki hubungan terlarang. Ingat kan, Nina kesal pada Sue karena anak Sila diadopsi orang lain. Setelah adopsi tersebut, kemungkinan karena kesalnya Nina pada Sue, ia memberitahu Marlene tentang perselingkuhan Marty dengan Sue. Sungguh complicated. Marlene mengetahui itu segera mengusir Marty dari rumah dan Marty berakhir di Reno, Nevada, tinggal bersama seorang teman lama, Severin John Bo Bobedy, yang juga orang yang dekat dengan mafia di Chicago. Menurut sebuah kabar, Marty memiliki masalah mental illness, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Ia lalu menjalani konseling di Reno, Nevada dengan konselor veteran. Pada pagi hari tanggal 11 April 1981, Sue, Sila, Ricky, Greg, dan Justin Smart, putra Marilyn dan Marty, berkendara ke kota Quincy. Mereka mengantar Ricky dan Justin ke tempat latihan bola di lapangan Gensner di Quincy. Sue kemudian pergi ke rumah sahabat karibnya Nina Mix. Sila pergi ke rumah temannya, sementara Tina sedang berada di rumah Kabin 28. Dalam perjalanan mereka kembali ke Kiddie, Sue melihat putranya, John, dan temannya Dana yang sedang mencari tumpangan ke arah Kiddie. Akhirnya mereka pun barengan pergi ke Kiddie menggunakan mobil Sue. Beberapa jam kemudian setelah tiba di Kiddie, John dan Dana kembali mencari tumpangan untuk pergi ke Quincy. Karena sudah janjian dengan teman-temannya di sana sekitar pukul 15.30 dan mereka juga berencana akan pergi ke rumah asuh Dana. Tadinya mereka mau minta tumpangan ke Kathy Beckley, tapi tidak jadi. Karena tidak kunjung mendapat tumpangan, John dan Dana merayu Kathy untuk memberi mereka tumpangan ke kota. Hal ini masih simpang siur tentang siapa yang sebenarnya memberi mereka tumpangan kembali ke kota dan bagaimana mereka bisa kembali ke Kiddie. Sore itu, Ricky dan Justin sudah kembali ke resort Kiddie. Mereka bermain dengan anak-anak tetangga dan bersepeda hingga pukul 6 sore. Lalu Ricky meminta Justin untuk menginap. Dan tanpa sepengetahuan Marilyn dan Marty orang tua Justin menginap di rumah Ricky Kabin 28. Ini adalah salah satu poin penting dalam kasus ini. Malam itu rupanya adalah liburan musim semi atau Paskah. Banyak penduduk Kiddie dan Quincy yang merupakan mahasiswa di Feather River College sedang berada di luar kota untuk berlibur. Bahkan bisnis bar pun menjadi sepi. Pada hari Jumat dan Sabtu sudah jadi kebiasaan Tina untuk menghabiskan malamnya itu di rumah tetangga mereka, yaitu keluarga Siebold yang tinggal di sebelah rumah di kabin nomor 27 untuk menonton TV. Sore itu, Sila juga pergi ke kabin 27 sekitar pukul 5 sore. Sila dan Tina berdua makan malam di kabin 27. Sementara Rick, Greg di rumah dengan Sue, dan Justin anak Marty Smart juga menginap menikmati burrito beku untuk makan malam mereka. Jam 7.30 malam, Tina sempat pulang ke kabin 28 untuk mencuci piring, lalu kembali ke kabin keluarga Siebold. Sekitar pukul 8.30 malam, Sila kembali ke rumah mengumpulkan perlengkapan tidur dan kemudian pergi lagi ke kabin Siebold sekitar jam 10 malam. Bersama dengan itu, Tina kembali ke kabin 28 untuk bergabung dengan ibu dan saudara laki-lakinya. Sementara di tempat lain sekitar pukul 7 sampai 7.30 malam, Marilyn mengklaim bahwa dia, Marty, dan Bo sedang menuju ke backdoor bar. Mereka memutuskan untuk mengajak Sue sebagai teman kencan Bo.
tapi Marilyn mengatakan kepada mereka bahwa Sue mungkin tidak ingin pergi. Malam pun bergulir. Pada Minggu pagi hari, tanggal 12 April 1981, sekitar pukul 7.30 pagi, Sheila memutuskan untuk pergi ke gereja bersama keluarga Siebold. Dia pergi ke rumah untuk berganti pakaian. Tapi sebelumnya, Sheila Sharp menyantap dulu sarapannya, mengobrol dengan tetangganya yang tinggal di kabin 27 itu. Dan sekitar pukul 8 pagi memutuskan untuk ke kabin 28 bersiap-siap. Namun, Sheila terkejut ketika masuk ke kabin dan menemukan pemandangan mengerikan dari orang-orang di rumah itu. Sheila melihat jasad Sue, ibunya, John, saudara laki-lakinya, dan teman John yang bernama Dana terkapar seperti sudah disiksa secara brutal berserakan di sekitar ruang tamu, dan banyak lumuran cairan merah di area itu. Tapi anehnya, Sheila tidak melihat ada tanda-tanda adik perempuannya Tina. Setelah melihat itu, Sheila tidak masuk lebih dalam ke rumah. Sheila berlari kembali ke kabin keluarga Siebold untuk meminta bantuan. Jamie Siebold, putra tertua Siebold, ke kabin bersama Sheila, di mana ia melihat ke jendela kamar tidur tempat adik-adik Sheila dan teman adiknya itu tidur. Anehnya, ketiga anak-anak lelaki itu masih anteng saja tidur di kamar itu. Dia mengetuk jendela dengan keras dan membangunkan mereka, serta memberi isyarat agar mereka keluar melalui jendela dengan tujuan agar mereka tidak akan melihat TKP yang mengerikan di ruang tamu. Sayangnya, setelah memanggil anak-anak tersebut dari jendela, Jamie ternyata masuk ke rumah. Dan sepertinya tindakan Jamie ini berpotensi mencemari barang bukti dalam investigasi. Polisi kemudian dihubungi dan segera datang melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 8.30 pagi, petugas Saver dan Clement tiba di lokasi kejadian. Lalu, sheriff pun datang. Clement mengawasi kabin, sementara Saver memulai proses wawancara. Don Stoy dan asisten Sheriff Shanks melakukan pengecekan ke dalam kabin, mulai memotret dan mengumpulkan bukti. Mereka mengevakuasi semua jasad ke kamar mayat dan ditangani oleh Detektif Fortino atas perintah Sheriff Sylvester Doug Thomas. Mereka juga memanggil Spiro Valsos dari DOJ atau Department of Justice untuk membantu penyelidikan melalui sidik jari. Saudara laki-laki Sue yang bernama Don Davis juga tiba sekitar pukul 8.45 setelah keluarganya memberitahunya, sepertinya Sheila. Mereka mewawancarai Sheila dan keluarga Siebold. Keduanya menyatakan bahwa mereka tidak mendengar sesuatu yang aneh dari kabin 28 sepanjang malam. Namun, pasangan yang tinggal di kabin 16, yaitu Barbara dan Player, menyatakan bahwa mereka terbangun pada pukul 1.15 pagi oleh suara teriakan yang tidak jelas yang datang dari arah belakang rumah mereka. Polisi juga mewawancarai tetangga di kabin nomor 14 dan seseorang yang tinggal di rumah mobil tidak jauh dari situ. Tidak ada tetangga yang mendengar keributan di malam hari, selain kabin nomor 16. Pemandangan di dalam kabin sangat mengerikan. Lantai dan dinding dipenuhi noda cairan merah, dan ada bekas tebasan pisau di dinding. Ketiga korban telah diikat dengan selotip dan kabel listrik. Sue terkulai di dekat sofa di ruang tamu. Dia tidak mengenakan apapun dari pinggang ke bawah, namun tak ada tanda-tanda pemerkosaan. Ada sebuah goresan pisau di kulit pinggir paha atasnya yang menunjukkan bahwa celana dalamnya itu dipotong dari tubuhnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Berikut bandana biru yang telah dipasang dengan selotip listrik. Sue ditikam di dada dan kemudian ditikam secara horizontal di leher melewati laringnya dan juga sedikit mengenai tulang belakang lehernya. Dia memiliki memar dan bekas luka dari tempat dia tertancap gagang senapan angin Daisy 880 Powerline BB. John ditemukan di dekat Sue, tenggorokannya telah digoreng. John menderita trauma pukul benda tumpul dari sebuah palu. Johnny diperkirakan tidak sadarkan diri, perlahan-lahan sekarat akibat luka-luka palu yang menyebabkan otaknya membengkak dan mengeluarkan cairan merah melalui tengkoraknya. Dana dipukul berulang kali di bagian kepala dengan palu dan kemudian dicek secara manual sampai hingga kehabisan nafas. Di lantai rumah juga ditemukan palu yang berlumuran cairan merah dan sebuah pisau yang ditancapkan ke korban dengan sangat keras hingga bengkok dengan sudut 30 derajat.
Saat ditemukan di TKP, ada sebuah bantal di mana di kedua sisi bantalnya basah sampai ke bagian dalam busa dengan banyak lapisan cairan merah dari beberapa korban. Sepertinya bantal itu digunakan untuk meredam suara palu dan pisau yang tam tulang. Salah satu anak Sue, Ricky Sharp, yang diwawancari oleh polisi menyatakan bahwa ia tertidur pada 10 malam dan tidak bangun lagi hingga keesokan harinya ketika Jamie Siebold mengetuk jendela. Hal ini juga diiakan oleh Justin Smart. Namun polisi tidak mewawancarai Greg Smart karena masih kecil. Ricky Sharp juga memberikan 3 laporan tentang 3 telepon berbeda yang diterima oleh ibunya. Sekitar pukul 9 malam, dia mengatakan Johnny dan Dana menelpon Sue untuk memberitahu bahwa mereka akan segera pulang. Kemudian disusul dengan Nina Mix yang juga menelpon Sue. Lalu terakhir dia mengatakan bahwa Sue menerima telepon yang dibalasnya dengan "siapa ini?" Namun tidak diketahui panggilan itu dari siapa. Mungkin saja ini adalah panggilan penting yang berkaitan dengan hilangnya nyawa mereka. Polisi melihat bahwa tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa dan jaket Tina serta sebuah kotak yang berisi berbagai peralatan telah hilang dari kabin. Telepon juga telah terputus dan gorden ditutup. Tina pun tidak kelihatan di rumah. Ia menghilang. Meskipun hampir tidak ada yang mendengar sesuatu yang tidak biasa di malam hari itu, beberapa tetangga melaporkan mereka melihat sebuah van hijau yang tidak dikenal diparkir di luar rumah Sue Sharp pada pukul 21 malam. Dalam wawancara dengan Justin Smart, ia mengklaim bahwa si bungsu Grace Smart tidur lebih awal sekitar pukul 20.30 malam. Justin, Ricky, dan Tina tidur sekitar pukul 10 malam setelah menonton serial Love Boat. Sementara Sue tetap berada di sofa. Anak-anak termasuk dirinya tidak pernah bangun lagi kecuali setelah James membangunkannya. Setelah diwawancarai lebih lanjut, Justin Smart, anak Marty dan Marilyn Smart, mengubah ceritanya. Ia ditanyai di bawah hipnotis dan menggambarkan bahwa ia dibangunkan oleh suara-suara yang berasal dari ruang tamu ketika ia masih tidur. Ketika dia pergi untuk melihat apa yang terjadi, dia mengaku melihat Sue dengan 2 orang pria. Satu berkumis dan berambut pendek, yang lain bercukur bersih dengan rambut panjang. Justin menyatakan bahwa John dan Dana masuk ke dalam rumah dari basement dan mulai berdebat dengan kedua pria tersebut. Perkelahian terjadi. Setelah itu, Tina masuk ke dalam kamar dan kemudian diseret keluar dari pintu belakang kabin oleh para pelaku. Dia tidak pernah terlihat lagi. Mungkinkah Justin melihat apa yang terjadi, namun dia berada di bawah ancaman. Ketika tetangga setempat yang tinggal di kabin 26 yaitu Martins diwawancarai, ia mengatakan bahwa palu cakarnya telah hilang dari tempatnya dan dia tidak tahu bagaimana dan kapan palu miliknya itu hilang. Tentu keterangan ini sangat aneh sekali. Sheriff Thomas pun berkomentar bahwa Martin Smart seakan-akan memberikan petunjuk yang semua mengarah kepada dirinya sendiri. Martin Smart juga kemudian menjalani tes poligraf dan hebatnya dia lulus tes kebohongan yang kemudian dia klaim mudah untuk berbohong dan lulus dalam tes itu. Pada tanggal 21 April, Marilyn diwawancarai lagi oleh agen Department of Justice Bradley dan Cream yang kali ini dia mengatakan kepada mereka bahwa dia yakin Marty dan Bola yang terlibat dalam penghilangan nyawa Sue dan anak-anak. Dengan motif karena Marty pernah mengatakan bahwa Sue adalah wanita gampangan. Berdasarkan keterangan Justin, Sheriff lalu meminta seorang sukarelawan polisi dan seniman amatir setempat untuk membuat sketsa wajah pelaku, meskipun FBI mengizinkan kantor Sheriff untuk mengakses seniman forensik yang paling terkenal sekalipun. Namun mereka tidak melakukannya, dan tidak ada alasan yang diberikan untuk hal ini. Sheriff Thomas yang memimpin kasus ini menyatakan bahwa kasus ini sangat membingungkan karena menurutnya petunjuknya sulit untuk mengarah pada tersangka yang kuat. Di sisi lain, FBI memulai penyelidikan atas penculikan Tina Sharp. Karena ini adalah kasus penculikan, maka ini adalah pelanggaran federal dan masuk ke dalam yurisdiksi FBI. Namun setelah berminggu-minggu masih belum ditemukan di mana keberadaan Tina, FBI kemudian mundur dari penyelidikan penculikan Tina. Waktu terus bergulir hingga pada Desember 1983, polisi setempat mencurigai pembunuh berantai antar negara bagian yang baru-baru ini ditangkap, yaitu Henry Lee Lucas and Otis II sebagai eksekutor penghilang nyawa dalam kasus Kiddy ini.
namun ternyata tidak terbukti karena tidak ada alibi yang mendukung itu. Kasus Henry Lee Lucas sendiri bukannya tanpa kontroversi, karena ia mengaku telah lebih dari 600 kali melakukan penghilangan nyawa. Pada sekitar April 1984, seorang pria yang sedang mengumpulkan tutup botol di kota terdekat Feather Falls di Butte County, sekitar 100 mil jauhnya dari Keady, menemukan sepotong tengkorak manusia dan juga sepotong tulang rahang bawah yang ia segera laporkan penemuannya itu ke polisi. Kantor Sheriff Butte County mulai menyelidiki daerah tersebut dan menemukan jaket nilon biru, sepasang celana jeans Levi's dengan bagian belakang yang hilang, dan sebuah dispenser pita medis yang kosong. Sisa-sisa tersebut kemudian diidentifikasi oleh patologi forensik sebagai milik Tina Sharp. Tina Sharp juga telah dihabisi. Kasus yang pelik ini kemudian memunculkan berbagai teori. Teori Marty Smart, sang eksekutor. Tersangka dan teori tersangka awal adalah Marty Smart, suami Marilyn Smart dan ayah tiri Justin Smart, yang menimbulkan kecurigaan pada dirinya sendiri dengan memberikan informasi bahwa palu cakar miliknya hilang dari tempatnya. Marilyn Smart, istri Marty, mengatakan bahwa dia merasa sketsa wajah yang pernah dibuat dahulu juga cocok dengan Marty, dan juga memberikan informasi bahwa Marty dan temannya Bo membakar sesuatu di dalam tungku kayu pada jam 2 pagi di malam penghilangan nyawa itu. Di kemudian hari, Mike Gemberg, seorang special investigator, menemukan sepucuk surat dari Marty Smart untuk Marilyn Smart setelah Marty pindah ke Nevada karena keretakan rumah tangga mereka. Dalam surat tersebut, Marty tampaknya menegaskan bahwa ia telah menghabisi 4 orang ketika dia menyatakan, dalam suratnya, "Aku telah membayar harga cintamu dan sekarang aku telah membelinya dengan nyawa 4 orang." Entah kenapa surat itu diabaikan dan tidak pernah masuk ke dalam daftar barang bukti oleh Departemen Sheriff. Marilyn mengkonfirmasi bahwa tulisan tangan itu adalah milik Marty. Sebuah palu cakar yang sama yang dilaporkan hilang kemungkinan besar digunakan untuk menghilangkan nyawa Sue dan anak-anaknya ditemukan di sebuah danau di dekatnya beberapa tahun kemudian, meskipun tidak ada bukti fisik di palu yang ditemukan itu. Pada suatu hari, seorang anggota veteran counselor terapi dari Reno, Nevada datang menawarkan informasi bahwa Marty telah mengaku menghilangkan nyawa Sue dan Tina selama sesi terapi. Counselor mengklaim bahwa dia memberitahu FBI dan DOJ atau Department of Justice tentang hal ini. Namun hal tersebut tidak ditanggapi serius karena konselor tidak memiliki rekaman sesi dan tidak memiliki catatan dari sesi tersebut. Counselor juga mengklaim bahwa ia bertanya kepada Marty apakah Marty menjalani tes poligraf, dan menurutnya Marty menyombongkan diri karena ia telah berbohong namun berhasil dalam tes poligraf tersebut. Marty diduga termotivasi untuk menghilangkan nyawa Sue karena Sue mengganggu pernikahan Marty. Katanya Marty melakukan kekerasan fisik terhadap Marilyn, dan Marilyn sering curhat kepada Sue yang juga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Sue mendorong Marilyn untuk meninggalkan Marty, seperti Sue meninggalkan James. Padahal Sue dan Marty juga berselingkuh dan suka ketemuan di backdoor bar. Sheriff Thomas menyatakan bahwa Marty telah diwawancarai di bawah tes kebohongan atau poligraf dan tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Penyelidikan awal Sheriff maupun penyelidikan setelahnya tidak dapat menemukan bukti fisik yang mengaitkan Marty dan kejahatan penghilangan nyawa Sue dan anak-anaknya tersebut. Teori Marty Smart berselingkuh dengan Sue. Mike Gemberg yang akhirnya menjalankan investigasi penghilangan nyawa di Keady pertama kali bertemu dengan Sue bersama dengan anak-anaknya di sebuah acara barbecue di dekat rumahnya di American Valley. Ternyata Marty Smart juga ada di sana, tanpa Marilyn dan anak-anak. Informasi inilah yang mengarahkan kepada kemungkinan Sue dan Marty memulai perselingkuhan mereka. Mereka digambarkan sebagai rahasia umum perselingkuhan, dan itu berlanjut setelah Sue Sharp pindah ke kabin 28 karena Sue rupanya sering bertemu dengan Marty di backdoor bar yang terletak di ruang bawah tanah Keady Lodge, tepat di lantai bawah tempat Marty bekerja. Mungkin Marty menghabisi nyawa Sue karena ingin membungkam Sue selama-lamanya agar tidak membocorkan perselingkuhan mereka. Teori John Bowlby.
Teman Marty, John Bobedy atau Bo, dianggap oleh banyak orang sebagai pelaku penghilangan nyawa bersama Marty karena tidak mungkin satu orang bisa mengendalikan 4 orang di dalam satu ruangan sekaligus. Dalam sebuah wawancara untuk film dokumenter, Marlene menyatakan bahwa Marty telah mencoba membujuk Sue untuk datang ke bar bersamanya karena Bo menyukainya. Namun Marlene mengatakan kepada Marty bahwa Sue tidak suka minum minuman keras dan tidak tertarik untuk datang. Hal ini berpotensi membuat Bo dendam pada Sue karena Bo merasa ditolak oleh Sue, atau memang dia orang yang tidak bisa menerima penolakan. Teori Bo sang informan. Bo juga diduga memiliki hubungan dengan geng-geng di Chicago dan mungkin juga mantan anggota mafia Chicago. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Bo adalah informan FBI tentang mafia Chicago dan dia dilindungi oleh Department of Justice untuk menjaga jalur informasi tentang mafia. Tentang teori ini, Mimin tidak terlalu mendapatkan informasinya lebih lanjut. Apakah ada korelasinya dengan penghilangan nyawa Sue dan anak-anak? Teori hubungan dengan narkoba. Teori ini diangkat dengan kemungkinan seseorang dalam keluarga Sharp atau Dana telah terlibat dalam narkoba. Seorang penduduk lokal bernama Carla McMullen mengatakan kepada para detektif bahwa Dana telah mencuri LSD atau lysergic acid diethylamide dalam jumlah yang tidak diketahui dari para pengedar narkoboy, meskipun dia tidak dapat memberikan bukti saksi yang menguatkan pernyataan ini. Teori perawatan. Ada juga yang mengatakan bahwa serangan dan penculikan yang diikuti dengan penghilangan nyawa terhadap Tina merupakan bagian dari rencana pelaku karena ingin bersenang-senang dulu dengan Tina. Bahkan ada teori dari petugas FBI John Douglas yang yakin bahwa Tina mungkin telah terlibat dalam penghilangan nyawa tersebut dan bahwa sang pelaku kemudian menghabisinya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun teori ini tidak bisa dibuktikan. Teori Marlene, Martin, Bo dalam pembunuh dan Sheila terlibat. Dalam situs Gidi28.com, admin DMAC memiliki teori bahwa Sheila sendiri adalah pelaku penghilangan nyawa atau salah satu pelakunya. Sheila digambarkan membenci ibunya karena Sue tidak bisa merawat dirinya dan saudara-saudaranya, serta pergaulan bebas yang dijalani Sheila. Sheila juga kesal karena anak yang dilahirkan Sheila diberikan kepada orang lain untuk diadopsi. Dalam situs Gidi28.com, Sheila sebenarnya diharapkan berada di TKP untuk membantu para pelaku mengurus anak-anak dan memberikan arahan. Tapi sepertinya Sheila malah takut dan menginap di kabin 27. Jadi basically Sheila seakan mengumpankan Tina pada eksekutor karena Sheila menyuruh Tina untuk pulang. Setelah Sheila dari kabin 28 akan ke kabin 27, tanpa diketahui siapapun, dia mematikan saklar lampu tepat di dalam pintu depan. Saklar lampu itu tidak hanya mengendalikan lampu teras depan kabin 28, tetapi juga terhubung dengan lampu jalan di depan kabin 28. Lampu itu sumber cahaya terbesar di sekitar kabin 28 dan di seluruh area Gidi. Lampu tersebut yang dipasang pada sebuah tiang halaman menggantung di tengah jalan utama Gidi. Dengan mematikan lampu, Sheila memastikan tempat dan lingkungan sekitar kabin 28 menjadi gelap, sehingga para eksekutor dapat masuk dan tidak mudah untuk dilihat Sue. Tidak hanya itu, Sheila juga melepaskan satu bola lampu yang bisa dijangkau di teras depan untuk berjaga-jaga jika saklarnya dinyalakan kembali. Sue tidak menyadari hal itu. Ia malah fokus menonton episode terbaru Love Boat. Rick dan Justin yang juga sedang menonton di lantai tidak menyadari hal itu. Seperti itulah kemungkinan keterlibatan yang dilakukan oleh Sheila. Dari berbagai wawancara, penyelidikan, dan fakta-fakta, berikut ini adalah kemungkinan skenario yang terjadi. John dan Dana tiba di rumah 12 April 1981 sekitar pukul 11 atau 11.30 malam. Sue tidur dengan Tina di kamar tidur mereka. Marty, Marlene, dan Bo pergi ke backdoor bar, tetapi mereka katanya pergi dulu untuk pulang. Namun sebenarnya mereka ke kabin 28. Mereka bertiga masuk ke kabin 28 sekitar pukul 1 dini hari. Saat itu lampu kamar mandi menyala di antara kedua kamar tidur. Ini memungkinkan para eksekutor untuk dipandu ke kamar tidur tanpa menyalakan lampu. Ketika mereka ke kamar Sue, dia berada di tempat tidur yang paling dekat dengan pintu.
dan Tina berada di sudut belakang kamar tidur. Dipercayai bahwa ketika Sue diserang, saat itulah Tina berteriak pada jam 1.15 pagi yang didengar oleh orang-orang di kabin 16. John dan Dana naik dari basement ke dalam kabin. Mereka juga dieksekusi dengan mudah karena infonya John dan Dana baru saja dari pesta malam itu di mana ada narkoboy dan alkohol, sehingga mereka dengan cepat dilumpuhkan. Sue digiring berjalan di sekitar ruang tamu karena ada telapak kaki berlumuran cairan merah. Dia melihat Dana dan Johnny sudah dilumpuhkan. Diyakini bahwa Sue dihabisi setelah ini dengan tusukan terakhir di dada. Di kamar lain di mana Ricky dan Greg serta Justin tidur, mereka akhirnya selamat karena Justin sendiri adalah anak Marty dan Marlene. Mereka tidak tahu bahwa Justin anaknya ada di kamar itu dan mereka tidak ingin menghabisi anak mereka sendiri. Inilah kemungkinannya kenapa Rick dan Greg selamat. Kehadiran Marlene di kamar 28 juga mungkin untuk mengurus korban dan memastikan anak-anak kecil yaitu Ricky dan Greg tidak melakukan apapun. Setelah selesai mengeksekusi, Marty dan Bo lalu ke kabin 26 dan mengganti pakaian mereka lalu kembali ke bar untuk mempertahankan alibi mereka. Mereka lalu kembali ke kabin 28 untuk mengambil dan membuang Tina. Tina dibawa keluar dari kabin, kemungkinan agar terlihat seolah-olah dia adalah target utama. Tina dibawa menyeberangi jembatan dan meletakkan jasadnya di tempat dekat jalan utama. Mike Gamberg, Special Investigator, yakin Tina dibawa ke Spanish Oak Drive serta keluar ke area yang luas. Di kabin, Dana yang malang, tubuhnya dibalikan ke posisi terengkurap di mana kepalanya bersandar pada bantal sofa. Kemudian Johnny diposisikan dan diikat ke Dana dengan kabel listrik. Pada tanggal 12 April sekitar tengah hari, Department of Justice menerbangkan helikopter di atas untuk mengambil foto. Mereka mendapatkan mobil foto green Ford wagon milik D. Lake yang diyakini juga terlibat, yang diparkir di luar kabin 26 atau rumah Marlene dan Marty, serta mobil Wade Mix yang diparkir di seberangnya. Dia juga diyakini terlibat dalam kejahatan tersebut. Ketika foto-foto berikutnya diambil, mobil Wade telah menghilang dan mobil terlihat meninggalkan Kiddy dan bersembunyi di bawah pohon. Teori persengkongkolan Sheriff Sylvester Doug Thomas dan Marty. Diyakini kemungkinan adalah Sheriff Sylvester Doug Thomas melindungi Marty yang juga diduga sebagai pelaku karena sudah berteman sangat lama saat masih tinggal di kabin 28. Thomas pernah berbicara pada putrinya bahwa dia dan Marty adalah teman baik, sering berkeliling di daerah itu dengan mobil patrolinya. Sylvester Doug Thomas mengklaim bahwa Marty beruntung memiliki dirinya sebagai teman. Dalam sebuah film dokumenter yang dibuat beberapa tahun kemudian, mantan wakil sheriff Mike Gamberg menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ia merasa kasus ini berbau politik, memainkan peran besar yang menyebabkan penyelidikan ini sangat dirahasiakan. Sampai saat ini belum ada tersangka yang ditangkap atas penghilangan nyawa Sue dan anak-anak. Puluhan orang yang terlibat dalam kasus ini memiliki motif dan kesempatan. Para penegak hukum seakan sudah menemukan tersangka utama dan entah kenapa mereka mengabaikannya. Apakah kasus ini memang begitu sulit atau kasus ini memang sengaja dibuat menjadi dingin? Mengapa Marty Smart yang merupakan tersangka utama diabaikan? Apakah dia teman dekat dari sheriff? Mengapa seorang mafia yaitu John Bobedy tinggal bersama Marty Smart sebelum penghilangan nyawa terjadi? Mengapa Department of Justice dan Sheriff Sylvester Doug Thomas melewatkan para tersangka kunci ini? Ketika aparat mengetahui bahwa mereka berbohong dan Marty gagal dalam tes kebohongan. Mengapa istri Marty yaitu Marlene, seorang konspirator kunci dan sesama eksekutor, tidak ditangkap? Mengapa lembaga-lembaga aparat bersengkokol untuk menutupi kasus ini? Apakah keterlibatan para eksekutor yang menyebabkan aparat melindungi mereka? Semoga ada keadilan untuk Sue, John, Dana, dan Tina di kemudian hari. Kita tahu di Amerika banyak kasus-kasus berusia puluhan tahun yang kemudian diselidiki kembali dan akhirnya menangkap pelakunya, sehingga keadilan untuk korban bisa ditegakkan. Rest in peace, Sue, John, Tina, dan Dana.